Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ibtu Andi Muhammad Nur Fadli, STRK MSc. Di sini saya akan sharing terkait dengan data, digitalisasi, big data yang ada di Indonesia, khususnya terkait di bidang lalu lintas dan juga digitalisasi dokumen. Pertama-tama, patut kita ketahui bahwa sebenarnya kita perlu berbangga, khususnya rekan-rekan Polri di seluruh Indonesia yang berfungsi sebagai lalu lintas. Sebagaimana Bapak Krisnanda pernah katakan, bahwa sesungguhnya lalu lintas itu adalah urat nadi kehidupan. Apa sih esensi dari kata-kata tersebut? Kita dapat ketahui bahwa sebenarnya setiap aktivitas yang kita laksanakan, setiap kegiatan yang kita lakukan, dan semua hal yang berkaitan dengan ekonomi, kegiatan sehari-hari, semua membutuhkan lalu lintas. Oleh sebab itu, kita patut berbangga sebagai pengemban fungsi lalu lintas, kita berperan sebagai unsur yang dapat menjadi pemegang dan pengendali kegiatan tersebut. Nah, ditambah lagi, pernah kita dengar bersama bahwa ada quotes dari seorang tokoh yang bernama Sun Tzu. Disebutkan bahwa informasi itu adalah kunci dari segalanya. Siapa memiliki informasi dan siapa yang mengendalikan informasi, dialah yang dapat memenangkan pertempuran. Dialah yang memenangkan dan mengatur arus kegiatan. Oleh sebab itu, dari dua hal tersebut dapat kita simpulkan, lalu lintas sebagai urat nadi kehidupan yang memiliki siklus informasi yang sangat cepat, khususnya di bidang registrasi dan identifikasi RANMOR. Kita lihat, di mana lagi tempat di mana masyarakat dapat memberikan informasi tentang identitas dirinya, identitas RANMOR, email, nomor telepon, dan hal-hal lainnya. Tentunya hal ini apabila di-manage akan menjadi sebuah big data yang sangat bagus. Kembali lagi, ada teori yang disebut dengan knowledge, skill, dan attitude. Untuk knowledge, itu dapat diukur. Skill dapat diukur. Namun untuk attitude, untuk saat ini belum ada ukuran dan parameter yang dapat melaksanakan pengukuran terhadap attitude. Permasalahan yang kita hadapi pada saat ini adalah anggota dan juga personil Samsat di seluruh Indonesia masih belum memiliki keakuratan dan keinginan untuk memenuhi data tersebut. Sedangkan data-data yang kita miliki sesungguhnya ini sangat kaya dan memiliki banyak potensi untuk digunakan, khususnya di bidang penyidikan, penegakan hukum, identifikasi RANMOR, dan juga untuk mengetahui informasi lainnya. Karena kita saat ini sedang mengalami di era VUCA atau Volatility, Uncertainty, Complexity, dan juga Ambiguity. Dikarenakan permasalahan tersebut, dengan adanya informasi dan juga big data yang di-manage dengan baik, itu dapat membuat kita menguasai kendali dan juga mengatasi permasalahan yang muncul akibat gelombang VUCA tersebut. Nah, salah satu media yang dapat kita gunakan adalah dengan digitalisasi data RANMOR. Digitalisasi data RANMOR yang dapat saya sebutkan di sini adalah salah satunya menggunakan bantuan, yaitu dengan verifikasi. Dengan adanya verifikasi dan validitas data, tentunya kita dapat menggunakan informasi tersebut dengan akurat. Jadi, tidak hanya sembarang informasi dan data yang berserakan, namun data tersebut terjamin keakuratannya. Salah satu unsur yang dapat membantu verifikasi dan identifikasi tersebut adalah Samsat Digital Nasional. Karena di dalamnya terdapat verifikasi identitas berupa nomor rangka, nomor mesin, dan juga dapat kita temukan pula identifikasi dari NIK dan juga KTP. Ditambah lagi, sekarang ada verifikasi yang disebut dengan facial recognition. Dengan adanya unsur-unsur tersebut, diharapkan data RANMOR itu menjadi big data yang lengkap. Kita dapat melaksanakan identifikasi dengan jauh lebih baik. Validitas data dan juga penggunaannya akan lebih terarah. Kita patut berbangga dan juga kita sangat senang dengan adanya bantuan dari rekan-rekan Samsat Digital Nasional. Tentunya ini tidak lepas dari tanggung jawab bersama, khususnya 3 instansi, yaitu Polri, Bapenda, dan juga Jasara Harja. Memang, data kendaraan bermotor yang saat ini memiliki fluktuasi dan juga jumlahnya tidak sama semua. Namun, kita dapat pastikan dengan adanya verifikasi data, data tersebut bisa menjadi satu tujuan bersama, yaitu single data. Yang diawali dengan identifikasi setiap kendaraan yang dikumpulkan oleh Polri dan juga diverifikasi dengan data yang ada pada rekan-rekan di Jasara Harja.
Dengan adanya data-data tersebut, khusus yang sudah diupdate dalam 5 tahun terakhir, kita dapat memastikan bahwa kendaraan tersebut masih aktif. Apabila kendaraan tersebut masih aktif, ditambah dengan identifikasi dan verifikasi yang sudah saya sebutkan sebelumnya, tentunya jumlah kendaraan dapat dengan akurat terpetakan. Dengan adanya pemetaan tersebut, kita dapat menggunakan data sebagaimana akurat dan juga sebagaimana mestinya, khususnya di bidang penegakan hukum. Ditambah lagi yang sekarang sedang populer adalah tentang pasal 74 Undang-Undang 22 tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan. Di sana disebutkan bahwa kendaraan yang tidak melaksanakan pembayaran pajak selama 2 kali setelah STNK tersebut mati akan dihapuskan. Tentunya ini adalah momentum bagi kita, rekan-rekan Polri di seluruh Indonesia dan juga rekan-rekan Samsat di seluruh Indonesia, 3 instansi pembina Samsat tingkat jajaran dan juga pusat, untuk memperkuat database kita. Masyarakat diajak untuk mari kita bersama-sama update data kendaraan kita. Oleh karena itu, big data adalah hal yang penting dan sangat vital. Tentunya kita sebagai fungsi lalu lintas, sebagaimana termaktub pada Undang-Undang Dasar 1945, Pasal 28, huruf G, H, I, J, di mana kebebasan seorang masyarakat dan juga hak milik seseorang masyarakat itu dibatasi oleh hak orang lain dan juga dilindungi oleh negara, dapat terwujud. Oleh karena itu, mari kita dukung bersama proses dan pembentukan dari single data. Terima kasih.